Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, Mas dan Mbak semuanya. Perkenalkan saya lagi Guru Hakimi dengan NIM G002124. Pada kesempatan malam kali ini, saya akan melaporkan laporan anatomi 2.3 sistem endokrin. Untuk laporan pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin melambat dan kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergemetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson. Untuk pertanyaannya, yang A, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan C, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak, yaitu truncus encephalicus. Yang pertama ada ada letak anatomi substansia nigra. Jadi substansia nigra itu adalah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya yang gelap itu akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan saraf sel. Substansia nigra itu juga merupakan komponen penting dalam sistem motorik dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Dan yang terdiri atas pars compacta dan pars reticulata. Untuk pars compacta sendiri terletak di bagian dorsal yang memiliki karakteristik padat akan neuron dopaminergic yang mengandung pigmen neuromelanin. Selanjutnya ada pars reticulata yang di bagian ventral. Untuk karakteristiknya sendiri itu lebih longgar miskin pigmen tetapi kaya akan neuron, yaitu neuron GABA atau inhibitor. Selanjutnya ada struktur anatomi yang menyusun ganglia basalis. Jadi tersusun atas nukleus caudatus yang berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Dan kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Selanjutnya ada nukleus lentiformis terdiri dari dua bagian, yaitu putamen di bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik, yaitu berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Selanjutnya ada claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Selanjutnya urutan anatomi penyusun batang otak. Nah, batang otak itu merupakan struktur vital yang mengandung inti saraf kranial dari nervus 3 hingga nervus 12 yang ada seperti traktus sensorik ascending, traktus motorik descending, serta pusat otonom vegetatif. Dari urutannya dari atas ke bawah, yang pertama ada mesencephalon atau otak tengah yang merupakan segmen paling rostral dan paling pendek sekitar 2 cm. Untuk komponen dorsalnya terdiri dari corpora quadrigemina, yaitu sepanjang coliculus superior, pusat refleks visual dan gerak mata, dan sepasang coliculus inferior, pusat relay pendengaran. Untuk komponen ventralnya ada pendiculus cerebri terdiri dari tegmentum yang mengandung nukleus ruber circuit aqueductus cerebri dan inti nervus 3 dan nervus 4 serta crus cerebri di bagian paling anterior. Yang kedua ada pons atau yang kita sebut dengan jembatan Farol yang merupakan jembatan penghubung yang menonjol di bagian tengah batang otak yang terletak di antara mesencephalon dan medulla oblongata serta di anterior di bagian cerebrum. Kemudian ada pars basilaris di bagian anterior yang mengandung serat-serat transversal yang berjalan menuju cerebellum melalui pendiculus cerebral medius serta traktus corticospinal longitudinal. Kemudian ada tegmentum pontis yang membentuk bagian atas lantai ventricle quartus atau ventricle 4 berisi nukleus saraf cranial nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan nervus 8. Yang kemudian ada medulla oblongata, ada
atau melencephalon, yaitu segmen paling kaudal yang berbentuk kerucut yang menghubungkan pons dengan medula spinalis di level foramen magnum. Kemudian ada piramis di bagian anterior, yaitu dua tonjolan longitudinal di sisi ventral yang dibentuk oleh traktus corticospinal. Di bagian bawah terdapat decuostio-pyramidium yang tempat penyilangan sekitar 85% serat motorik yang menyebabkan korteks kiri mengendalikan tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Selanjutnya ada olivia di bagian lateral, yaitu tonjolan di lateral piramis yang berisi nukleus ovillaris inferior berperan penting dalam koordinasi dan pembelajaran motorik melalui hubungannya dengan cerebellum. Untuk komponennya di bagian posterior berisi tuberculum gracile, dan tuberculum cuneatum. Dan inti saraf kranial itu mengandung nukleus untuk nervus 9 atau glossopharyngeal, nervus 10 vagus, nervus 11 ada accessorius, dan nervus 12 ada hypoglossus, serta pusat kontrol kardiorespirasi vital. Selanjutnya untuk laporan kedua, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Penglihatannya ganda dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Untuk pertanyaannya, jelaskan sistem vaskularisasi circulus anteriorsus Willisi. Yang kedua, ada jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Selanjutnya, gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Pertama, kita membahas vaskularisasi dari arteriosus Willisi. Jadi, circulus arteriosus Willisi adalah jaringan anastomosis arterial berbentuk cincin yang terletak di fossa interpendicularis pada dasar otak. Sistem ini sangat vital karena menghubungkan sistem karotis dan sistem vertebrobasilar sehingga menjamin aliran darah. Jika terjadi penyumbatan pada salah satu pembuluh darah utama. Struktur pembentuknya ini pertama ada arteria karotis interna yang berfungsi menyuplai sirkulasi anterior sebelum bercabang. Kemudian ada arteria cerebri anterior, yaitu cabang terminal dari arteri karotis interna yang menyuplai korteks cerebri bagian medial dan superior. Kemudian ada arteria communicas anterior, yaitu arteri tunggal pendek yang menghubungkan kedua arteri cerebri anterior baik kanan dan kiri. Kemudian ada arteri communis posterior yang menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior yang bertindak sebagai jembatan sirkulasi anterior posterior. Selanjutnya ada arteri cerebri posterior yaitu cabang terminal dari arteri basilaris yang menyuplai lobus occipital dan bagian inferior lobus temporalis. Selanjutnya 3 bagian utama penyusun struktur batang otak. Yang pertama ada mesencephalon. Mesencephalon merupakan segmen paling superior dan paling pendek dari batang otak yang menghubungkan pons di bagian bawah dengan diencephalon di bagian atas. Secara struktural, otak tengah ini dibagi menjadi wilayah dorsal yang disebut dengan tectum dan wilayah ventral yang disebut dengan penduculus cerebri. Pada bagian tectum terdapat sepasang coliculus superior yang berfungsi sebagai pusat refleks visual serta koordinasi gerakan mata, dan sepasang coliculus inferior yang terintegrasi dalam garis pendengaran. Sementara itu, di dalam tegmentum mesencephalon yang terletak di ventral terdapat struktur penting seperti nucleus ruber, aqueductus cerebri untuk cairan cerebrospinal, serta nukleus saraf kranial nomor 3 yaitu nervus oculomotorius, dan nervus 4 yaitu nervus thoracocerebris.
Di area ini pula terdapat substansi nigra yang kaya akan dopamin. Pada sisi paling anterior pendiculus terdapat crus cerebri yang bertindak sebagai jalur lintas utama bagi tractus motorik descendens masif dari korteks cerebri. Selanjutnya ada pons. Ini sebagai tonjolan masif di sisi otak, di sisi anterior batang otak, yang menempati posisi tengah di antara mesencephalon dan medula oblongata, serta terletak tepat di anterior cerebellum. Anterior pons secara fungsional terbagi menjadi pars basilaris dan di sisi anterior dan tegmentum pontis di sisi posterior. Pars basilaris didominasi oleh fibra pontis transversae, yaitu serat saraf yang berjalan melintasi traktus kortikospinal longitudinal untuk menuju ke cerebellum melalui pendiculus cerebralis medius, yang akan membentuk sirkuit komunikasi penting antara korteks motorik dan cerebellum untuk koordinasi gerakan. Sementara itu untuk tegmentum pontis membentuk dinding yang menyusun lantai atas dari ventrikel keempat. Di dalam tegmentum ini terdapat formasi reticularis, pusat pernafasan, pneumotaksik, serta menjadi tempat beradanya nukleus dan tempat keluarnya serabut saraf kranial nomor 5, nomor 6, dan nomor 7, serta nomor 8. Selanjutnya ada medula oblongata, ada melencephalon. Medula oblongata merupakan segmen paling kaudal dari batang otak yang berbentuk kerucut dan berbatasan langsung dengan medula spinalis tepat di bawah level foramen magnum. Pada permukaan anterior terdapat sepasang tonjolan longitudinal bernama piramis yang dibentuk oleh bekas serat traktus kortikospinal motorik volunteer. Di bagian bawah medula, mayoritas serat ini mengalami penyilangan silang yang disebut dengan decussatio piramidium, sebuah fenomena anatomis yang menjelaskan mengapa kerusakan otak kiri bermanifestasi pada kelumpuhan tubuh di sisi kanan. Di sebelah lateral piramis terdapat tonjolan oval bernama oliva yang berisi nukleus olivaris inferior untuk mengatur koordinasi dan pembelajaran motorik. Bagian posterior medula akan memuat nukleus gracilis dan nukleus cuneatus yang berfungsi sebagai stasiun relay sensasi taktil halus dan propriosepsi dari tubuh. Selain memuat nukleus untuk saraf kranial nomor 9 hingga 12, medula oblongata juga bertindak sebagai pusat otonom vegetatif paling vital yang mengontrol denyut jantung, tekanan darah, serta pernafasan dasar. Selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan nervus cranialis apa saja yang tempat keluarnya di bagian pons. Untuk ini jadi tempat keluarnya 4 saraf kranial utama yang kerusakan berkaitan dengan gejala klinis stroke batang otak pada Pak Joko. Yang pertama ada nervus trigeminus atau nervus 5 yang keluar dari sisi anterolateral pons. Saraf campuran terbesar ini memiliki komponen sensorik untuk menerima impuls taktil maupun nyeri dari seluruh area wajah, serta komponen motorik untuk mengontrol otot pengunyahan. Lesi pada jaras ini dapat menjelaskan mengapa pasien mengalami kesulitan atau kelemahan saat makan siang. Yang kedua ada nervus abducens atau nervus 6 yang keluar dari perbatasan pons medula bagian medial. Saraf motorik ini menginervasi musculus rectus lateralis untuk menggerakkan bola mata ke arah luar atau abduksi. Kerusakan iskemik pada pons yang mengenai saraf ini akan melumpuhkan otot tersebut sehingga bola mata tidak dapat melirik ke lateral dan menyebabkan semua penglihatan tidak sejajar yang secara klinis bermanifestasi sebagai diplopia atau pandangan ganda. Selanjutnya ada saraf ketiga yang berada di area pons adalah nervus facialis atau nervus 7 yang keluar pada bagian lateral perbatasan pons medula yaitu sudut cerebellopontine, yaitu komponen motorik utama. Saraf ini bertanggung jawab penuh untuk mengontrol seluruh otot ekspresi wajah, sementara komponen lainnya membawa jaras, pengecapan 2/3 anterior lidah, dan fungsi. Parasimpates kelenjar lakrimal secara valiva.
Ketika stroke iskemik merusak serabut motorik nervus facialis dalam pons, transmisi sinyal akan terputus total dan menyebabkan kelumpuhan otot-otot separuh wajah sehingga wajah pasien tampak lemas, asimetris dan terkulai sesisi. Yang terakhir ada nervus vestibulocochlearis atau nervus 8 yang keluar di posisi paling lateral pada perbatasan pons dan medula. Komponen vestibularis dari saraf ini berfungsi mendeteksi posisi keseimbangan dan orientasi ruang tubuh. Infrak atau penyumbatan pembuluh darah pada area pons yang merusak nukleus vestibularis ini akan mengacau persepsi keseimbangan secara mendadak, serta memicu ilusi gerakan berputar yang sangat hebat atau vertigo, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Joko pada skenario di atas. Baik, itu saja laporan anatomi 2.3. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.